menyatukan jiwa raga dalam birahi dipegang janji-janji dan simbol peradaban pada putra-putri bangsa gerakan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini pada mata kuliah Pemindahan Tanah Mekanis season 9 kita akan membahas tentang produktivitas pompa. Mana outline pembahasan pada kesempatan ini diantaranya adalah mengenai bagaimana mengenal alat pemadatan tanah, memahami cara kerja alat pemadatan tanah, kemudian analisis kapasitas produksi alat pemadatan tanah, dan analisis kebutuhan waktu pekerjaan pemadatan. Baik, mari kita simak bersama-sama. Pembahasan pada kali ini kita awali dengan studi kasus. Oke, studi kasusnya adalah suatu perusahaan melakukan pengurukan lahan dan telah menggemparkan tanah yang akan dipadatkan dengan luas lahan 25.000 meter persegi. Ketebalan pemadatan 60 cm, jenis tanah urukan adalah tanah biasa, efisiensi kerja baik atau efisiensinya ada 0,8, efisiensi waktu 0,7 dan efisiensi operator 0,9. Berdasarkan hasil tes tanah dinyatakan padat dengan 3 kali lintasan atau passing menggunakan alat berat Bomak Komatsu GW217D. Kemudian data alat diketahui, daya tenaga alat, lebar efektif pemadatan, diameter drum penggilas, berat operasional, berat drum penggilas, jam kerja efektif, kecepatan operasional alat. Kemudian dari studi kasus ini ditanya, berapa kapasitas produksi alat per jam? Yang kedua, berapa lama waktu penyelesaian pekerjaan pemadatan? 3, berapa volume tanah urukan? Keempat, berapa ketebalan tanah urukan? Oke. Untuk dapat menyelesaikan studi kasus ini, maka pertama-tama kita perlu mengetahui alat pemadatan. Seperti apa saja alat pemadatan itu, yang kemudian selanjutnya adalah bagaimana rumus menghitung produktivitas alat itu sendiri. Baik, mari kita bahas. Ini adalah contoh alat pemadatan kompaktor, di mana contohnya di sini adalah Bomak single drum roller. Ini adalah spesifikasinya. Nah, yang kemudian ini adalah rumus kapasitas produksi kompaktor. Rumusnya adalah KP sama dengan LK kali F kali H kali 1000 kali F K per N. Itu adalah produktivitas meter kubik jam, produktivitas pemadatan tanah. Oke, di mana KP adalah taksiran kapasitas produksi meter kubik per jam, LK lebar efektif penggilas, kemudian F adalah kecepatan kerja kilometer per jam, H-nya ketebalan material setelah jalur pemadatan, kemudian N-nya adalah jumlah passing, FK-nya adalah faktor koreksi yang terdiri dari efisiensi waktu, efisiensi kerja, efisiensi operator. Oke. Untuk menentukan FK, contohkan seperti ini. Mana efisiensi kerja? Kondisi kerja itu dalam kondisi baik, sedang, kurang baik, dan jelek. Ya. Kemudian efisiensi kerja yang baik 0,8 dan seterusnya. Kemudian apabila prakteknya adalah kondisi kerja baik, maka diambil 0,83, kemudian efisiensi operator misalkan baik 0,9, efisiensi waktu misalkan kurang, maka diambil 0,7, rata-rata dari 0,83 ditambah 0,9 tambah 0,7 dibagi 3, maka rata-ratanya adalah 0,81. Maka FK dalam hal ini kita tentu bahwa nilai FK-nya adalah 0,81. Oke. Kemudian kecepatan rata-rata alat kompaktor, dalam memperkirakan kecepatan rata-rata alat biasanya di sini ada, ini berdasarkan pengalaman dan penelitian, di mana tandem roller kecepatannya di antara 2 km per jam, tie roller 2,5 sampai 4 km per jam,
grading ruler 1, km per jam, dan soil vibrator 3 sampai 5 km per jam. Ini adalah kecepatan rata-rata alat pemadatan tanah. Dari itu selanjutnya kita menggunakan alat yang mana yang akan kita gunakan dalam pemadatan tanah. Oke, ini sebagai gambaran terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan studi kasus. Kemudian selanjutnya kita perlu tahu kembali faktor konversi tanah. Tadi dalam studi kasus tanahnya adalah tanah biasa, maka koefisien tanah biasa itu kondisi tanah aslinya 1, kondisi tanah lepasnya 1,25, kemudian kondisi tanah padatnya adalah 0,9. Hal ini menjadi catatan penting sebelum kita menyelesaikan studi kasus seperti contohkan di awal. Oke, untuk mengetahui kapasitas produksi kompaktor, ya, maka selanjutnya kita perlu mengetahui beberapa hal, diantaranya adalah spesifikasi alat dan kondisi pekerjaan pemadatan. Ini diantaranya spesifikasi alat, hal inilah yang perlu kita ketahui, dan kemudian kondisi pekerjaan pemadatan, hal inilah yang perlu kita ketahui. Setelah kita ketahui semua dalam studi kasus tadi, maka selanjutnya kita bisa mendata dari studi kasus, maka dapat didata. Pertama adalah alat pemadatannya adalah kompaktor, atau kompaktor BOMA Komatsu BW217D, kemudian daya tenaga alat 198 HP, lebar efektif pemadatan 1,5 meter, diameter drum penggilas 1,219 meter, berat operasional 6.670 kg, drum penggilas 3.251 kg, efisiensi kerja 0,81, kemudian jam kerja per hari 7 jam, jenis tanah adalah tanah biasa, kemudian kecepatan operasional alat 2 km per jam, jumlah lintasan atau N 3 lintasan atau asing, tebal pemadatan 60 cm, kemudian luas lahan 25.000 meter persegi. Dari studi kasus dan informasi yang dapat kita catat, maka kita bisa data seperti hal ini. Dari data hal inilah, maka selanjutnya kita bisa analisis produktivitas alat kompaktor. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menghitung kapasitas produksi kompaktor? Berapa produktivitasnya per jam? Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Oke, untuk menyelesaikan studi kasus tadi, yang pertama pertanyaannya adalah berapa kapasitas produksi alat per jam? Oke, maka kita perlu tahu terlebih dahulu LK-nya berapa atau lebar efektif pemadatan, kemudian F, kecepatan operasional alat, yaitu 2 km per jam, kemudian H-nya, kita perlu tahu tebal pemadatannya adalah 60 cm, kemudian FK-nya kita sudah ketahui adalah 0,81 atau dalam kondisi baik. Maka menggunakan rumus ini kita bisa dapat hitung bahwa kapasitas produksi kompaktor dapat dihitung dengan 1,5. 1,5 ini dasarnya dari mana? 1,5 ini adalah lebar efektif drum penggilas, ya, atau silinder kompaktor. Kemudian 2-nya itu angka dari mana? 2 adalah kecepatan alat, ya. Kemudian 0,6-nya ini angka dari mana? 0,6-nya adalah 60 cm atau tebal pemadatan. Kemudian 1000-nya itu angka dari mana? 1000-nya adalah koefisien yang mengartikan bahwa dalam 1 km itu adalah 1000 meter. Kemudian 0,81-nya kita dapatkan dari mana? 0,81-nya adalah efisiensi kerja. Dari 3 tadi, efisiensi kerja, kemudian efisiensi operator, dan efisiensi waktu, kemudian dirata-ratakan menjadi 0,81. Kemudian per 3, 3-nya dapat dari mana? 3-nya adalah jumlah lintasan. Maka kapasitas produksi dapat diestimasi menjadi 1458 per 3, atau produktivitas alat kompaktor per jam adalah 486 meter kubik. Nah, itulah kapasitas produksi kompaktor. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah berapa waktu penyelesaian pekerjaan pemadatan? Untuk dapat mengetahui berapa lama waktu penyelesaian pekerjaan pemadatan, maka
data yang perlu kita ketahui adalah luas lahan yang dipadatkan, tebal pemadatan, kemudian tanah urugan, volume pemadatan, dan kapasitas kompaktor per jam. Tadi kita setelah analisis bahwa kapasitas kompaktor per jam adalah 486 meter kubik. Kemudian berdasarkan data, ini luas lahannya dan jenis tanahnya. Kemudian volume pemadatannya 15.000 meter kubik itu dasarnya dari mana? 15.000 meter kubik itu adalah hasil perkalian dari luas lahan dikali tebal pemadatan, yaitu 25.000 dikali 60 cm. Maka volume pemadatannya adalah 15.000 meter kubik. Oke. Waktu penyelesaian pekerjaan maka dapat dihitung dengan volume pemadatan dibagi produktivitas alat per jam. Oke, karena kita telah ketahui volume pemadatannya adalah 15.000 meter kubik dan kapasitas produksi kompaktornya adalah 486 meter kubik, maka lama waktu penyelesaian pekerjaannya adalah tinggal 15.000 dibagi 486 meter kubik, atau lama pengerjaannya adalah 31 jam, ya, atau 4,41 hari atau 4 hari 2,87 jam. Ini adalah waktu penyelesaian pekerjaan pemadatan tanah. Studi kasus nomor 3, pertanyaannya adalah berapa volume tanah urugan? Oke. Untuk mengetahui berapa volume tanah urugan, maka kita perlu ketahui terlebih dahulu data-data. Datanya kita bisa ambil dari studi kasus, kemudian data lainnya adalah data faktor konversi tanah. Berdasarkan studi kasus bahwa tanah urugan adalah tanah lepas, kemudian luas lahan 25.000 meter persegi, tebal pemadatan 60 cm, kemudian volume pemadatan 15.000 meter kubik, jenis tanah urugan tanah biasa, koefisien tanah padat adalah 0,9, koefisien tanah asli adalah 1, dan koefisien tanah lepas 1,25. Koefisien ini dapat dari mana? Koefisien ini adalah didapat dari tabel faktor kembang susut tanah, yaitu untuk tanah biasa. Untuk tanah biasa yaitu kondisi aslinya 1, kondisi lepas 1,25, dan kondisi padat 0,9. Maka volume tanah yang didapatkan terdiri 3 kondisi tanah, yaitu kondisi tanah padat, koefisien 0,9, volumenya adalah tadi 25.000 kali 0,6 atau 15.000 meter kubik. Itu adalah volume pemadatan. Inilah kondisi volume tanah padat atau tebal pemadatan tanah tadi yang 25.000 kali 60 cm atau 15.000 meter kubik. Kemudian kondisi tanah yang kedua adalah kondisi tanah asli, koefisiennya 1, tadi jelas berdasarkan tabel konversi atau kembang susut tanah. Maka cara hitungnya adalah 25.000 dikali 0,6 ditambah 1 kurangi 0,9 kali 25.000 kali 0,6, atau hasilnya adalah 16.500 meter kubik. Dari mana dasarnya? Ini bahwa kondisi tanah asli itu adalah dengan cara seperti ini perhitungannya. Oke, kondisi tanah asli tadi jelas bahwa kondisi tanah padat itu koefisiennya adalah 0,9 yang 15.000 meter kubik. Maka sebetulnya ini adalah 5.000 kali 0,6 itu adalah 15.000 meter kubik. Kemudian angka 1 min 0,9 ini dasarnya dari mana? Karena antara tanah padat dengan tanah asli koefisiennya berbeda. Koefisien tanah asli itu 1 dan koefisien tanah padat itu 0,9. Maka sini kondisi tanah asli akan lebih banyak daripada kondisi tanah padat. Maka selisihnya adalah 1 dikurangi 0,9 atau sama dengan 10%. 10% itu dari mana? 10% itu dari 15.000. Maka cara perhitungannya adalah seperti ini. Jadi 1 min 0,9 atau 0,1 kali 25.000 kali 0,6. Atau singkatnya ini adalah 15.000 ditambah 15.000 dikali 10%, gitu ya, atau sama dengan 16.500 meter kubik. Ini adalah kondisi tanah asli.
Kemudian kondisi tanah lepas yang koefisiennya adalah 1,25 karena ini untuk tanah biasa ya. Maka di sini jelas selisihnya bahwa koefisien tanah lepas itu adalah 1,25. Kenapa? Karena tanah lepas itu adalah tanah yang mempunyai pori besar atau mengembang gitu ya. Maka koefisiennya adalah 1,25, lebih besar daripada kondisi tanah asli juga kondisi tanah padat. Maka volume kondisi tanah lepas dapat dihitung seperti ini, 25.000 kali 0,6 ditambah 1,25 kurangin min 0,9 kali 25.000 kali 0,9. Atau singkatnya bahwa ini adalah 15.000 ditambah 0,35 kali 15.000 atau sama dengan 20.250 meter kubik. Nah, maka volume tanah urugan itu adalah 20.250 meter kubik. Kemudian soal yang keempat, berapa ketebalan tanah urugan? Nah, tadi bahwa tebal pemadatan ini adalah 60 cm ya. Volume tanah urugan tadi jelas 20.250 meter persegi. Tadi luas lahannya adalah 25.000 meter persegi. Ini data-data pendukung lainnya. Gimana cara kita menghitung ketebalan tanah urugan? Inilah caranya. Ketebalan tanah itu sama dengan volume tanah urugan dibagi luas lahan kali 100. Atau karena volume tanah urugannya sudah kita ketahui yaitu 20.250 meter kubik, kemudian luas lahannya adalah 25.000 meter persegi, maka dapat dihitung 20.250 bagi 25.000 dikali 100 atau ketebalan tanah urugan sama dengan 81 cm. Oke, karena kondisi tanah lepas setelah dipadatkan ternyata tebal pemadatannya 60 cm, tapi kondisi sebelum dipadatkan itu sebetulnya urugan tanahnya setinggi 81 cm. Oke, berdasarkan studi kasus tadi, ini studi kasusnya, maka dapat dirangkum jawabannya. Penyelesaian studi kasus berdasarkan analisis, maka dapat dinyatakan bahwa kapasitas produksi alat per jam 486 meter kubik, kemudian waktu penyelesaian pekerjaan 31 jam atau 4 hari 2,87 jam, kemudian volume tanah urugan 20.250 meter kubik, kemudian ketebalan tanah urugan adalah 81 cm. Oke, berdasarkan studi kasus dan pembahasan pada kesempatan ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pekerjaan pemadatan tanah dapat menggunakan alat diantaranya yaitu tandem roller, tire roller, vibrator, vibrating roller, dan soil vibrator. Kemudian yang kedua, untuk menghitung kapasitas produksi alat pemadatan menggunakan rumus Jokowi adalah KP sama dengan LK kali F kali H kali 1000 kali FK per N sama dengan meter kubik per jam. Maka membutuhkan data yaitu 1. Data alat meliputi lebar efektif penggilas alat atau LK dan kecepatan kerja alat kilometer per jam atau F. Yang kedua, data kondisi kerja meliputi jenis tanah, tebal pemadatan, jumlah lintasan atau passing, dan yang ketiga, data efisiensi kerja meliputi efisiensi waktu, efisiensi kerja, dan efisiensi operator. Kemudian, dapat ditarik kesimpulan lagi untuk mengetahui volume tanah urugan dan waktu penyelesaian pekerjaan, maka membutuhkan informasi data diantaranya 1. Luas lahan yang dipadatkan, 2. Jenis tanah urugan, 3. Tebal pemadatan, dan keempat adalah kapasitas produksi alat pemadatan. Oke, demikian pembahasan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Nusa Putra, satukan jiwa raga. Dalam birahi, kibarkan janji-janji, tanyakan simbol peradaban, pada putra-putri bangsa, kibarkan bendera